Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Jumat Agung ini Tuhan akan menyapa kita dengan firman-Nya dari Injil Lukas pasal 23 ayat 44 hingga ayat 48. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika sekiranya seluruh air yang ada berubah menjadi tinta, dan semua ranting-ranting berubah menjadi pulpen, dan semua daun-daun berubah menjadi kertas, itu tidak akan cukup untuk menuliskan semua dosa-dosa kita. Itulah khotbah seorang pendeta di acara Jumat Agung seperti ini. Dan hanya itu saja khotbahnya. Dia turun dari mimbar dan menutup kebaktian. Di awalnya semua jemaat yang hadir itu protes. Masa khotbah hanya segitu? Tidak ada 1 menit pun. Padahal kita sudah tunggu-nunggu khotbah yang panjang. Tetapi saudaraku, ketika mereka berjalan pulang, mereka merenungkan khotbah tersingkat itu. Dan mereka mengatakan, khotbah itu sangat-sangatlah benar. Saudaraku yang dikasihi Yesus, peringatan akan kematian Tuhan Yesus seperti hari ini bukanlah rekonstruksi peristiwa 2000 tahun yang lalu di Golgota, tetapi yang terutama adalah membuat kematian Tuhan Yesus itu menjadi pengalaman pribadi kita masing-masing saat ini, hari ini, di tempat ini. Karena kematian Tuhan Yesus bukanlah untuk masa yang lalu, tetapi kematian Yesus bersangkut paut dengan saya, dengan kita sekarang, dengan kita saat ini. Karena itulah penyaliban Yesus mengajak kita hari ini untuk merenungkan beberapa hal. Yang pertama, kita diajak untuk merenungkan, apakah saya masih mau menyalibkan Yesus hari ini dalam hidupku saat ini? Mengapa? Karena kita tahu Yesus tersalib adalah karena dosa kita. Dia harus menanggung hukuman kematian kekal. Padahal kitalah yang seharusnya menanggungnya. Kitalah yang seharusnya disalibkan di sana. Tetapi Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia mau memberikan anaknya sendiri, Tuhan Yesus. Dan Yesus mau disalibkan untuk menggantikan kita. Karena itu saudaraku, bila kita masih mau lagi terus-menerus hidup bergelimang di dalam dosa, itu sama kita menyalibkan Yesus hari ini. Karena itu mari kita merenungkan saat ini. Apakah saya masih mau lagi terus bergelimang dalam dosa? Atau bukankah sudah saatnya hari ini saya mengatakan kepada diri saya, Stoplah hidupmu yang dikuasai oleh dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, peristiwa penyaliban Yesus mengingatkan kita tentang
betapa berbahayanya sikap beragama yang salah, yaitu beragama tanpa iman. Karena kita tahu Yesus disalibkan bukan oleh para penjahat-penjahat atau para preman-preman, bukan. Tetapi disalibkan oleh para pemuka-pemuka agama. Dan Yesus disalibkan bersama-sama dengan penjahat. Padahal Yesus bukanlah penjahat. Tetapi Yesus disalibkan dengan tuduhan. Dia adalah penghujat. Dia adalah penyesat tanpa ukuran yang jelas. Yesus disalib hanya karena simbol-simbol keagamaan dengan tuduhan dia telah menghujat Allah. Orang-orang di sekitar Yesus pada saat itu telah menjadi pembunuh anak Allah. Hanya karena sikap beragama yang salah. Beragama tanpa iman. Yang hanya membela simbol-simbol keagamaan. Saudaraku, beragama tanpa iman akan membuat pengikut-pengikutnya menjadi pengikut yang fanatik dan radikal. Yang tidak lagi mau mendengarkan suara Allah secara lengkap. Tetapi akan memperjuangkan simbol-simbol keagamaan dengan menggunakan potongan-potongan atau serpihan-serpihan kitab suci yang mereka anggap sebagai pembelaan terhadap kebenaran agama. Itulah yang membuat mereka menjadi pembunuh seorang anak Allah. Saudaraku, bukankah hal yang sama juga masih terjadi hingga hari ini? Jangan heran bila tiba-tiba orang-orang beragama tersebut bisa menjadi angker, menjadi pembunuh, menjadi penyebar teror, membakar rumah ibadah, mengusir penganut agama lain, atau membunuh para pemimpin-pemimpin mereka. Dan ingat saudaraku, itu ada hampir di semua agama. Seperti bisa kita baca di dalam bukunya Bapak Jurgen Meyer, Teror-teror atas nama Tuhan. Karena itu saudaraku, peristiwa Jumat Agung hari ini mengingatkan kita, janganlah beragama tanpa iman, apalagi jangan beragama hanya karena simbol-simbol keagamaan. Ingat saudaraku, kita tidak akan pernah diselamatkan hanya karena membela simbol-simbol keagamaan kita. Tidak akan pernah. Kita diselamatkan bukan oleh salib yang ada di dalam gereja ini, atau oleh salib yang kita kalungkan, atau oleh menara gereja, atau karena foto Tuhan Yesus yang kita pajang di dinding rumah kita. Sama sekali tidak. Tetapi kita diselamatkan hanya oleh Kristus yang disalibkan itu. Iman percaya kita akan pengorbanannya di kayu salib, itulah yang menyelamatkan kita, bukan simbol-simbol keagamaan. Memang memakai kalung salib, memajang gambar Yesus yang tersalib itu di rumah kita atau kita bikin di dasi kita, itu berguna. Tetapi hanya untuk mengingatkan kita bahwa salib itulah yang menyelamatkan kita. Supaya kita tetap ingat beriman kepada Yesus. Jangan jadikan itu sebagai jimat. Sekarang yang ketiga saudaraku, di salib itulah dipertontonkan puncak tindak kekerasan manusia terhadap sesamanya manusia. Seorang yang tidak bersalah dipaksa mati untuk mempertahankan kebenaran yang dibuat-buat. Itulah kekerasan manusia terhadap sesamanya manusia. Saudaraku, di zaman kita sekarang tindakan kekerasan itu semakin mengkhawatirkan. Bahkan tidak jarang dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban. Apakah itu mungkin ayahnya, ibunya, atau temannya. Dan kekerasan itu bukan hanya kekerasan fisik saja, tetapi juga kekerasan non-fisik, yaitu dengan bullying, dengan pencemaran nama baik, dengan penyebaran berita hoax untuk membunuh karakter orang lain.
Karena itulah saudaraku, perayaan Jumat Agung hari ini memerintahkan kita stop kekerasan. Gereja-gereja sedunia juga sudah lama menyerukan hal yang sama dengan mengatakan overcoming violence by non-violence. Mengatasi kekerasan tanpa kekerasan. Di Matius 5 ayat 39 Yesus mengatakan, janganlah melawan kekerasan dengan kekerasan. Dan di Roma 12 ayat 21 justru dikatakan kalahkan kekerasan itu dengan perbuatan baik. Kita yang menghayati perayaan Jumat Agung ini, jangan ada lagi yang membuat kekerasan terhadap sesamanya. Terhadap istrinya, terhadap suaminya, terhadap anaknya, terhadap orang tuanya, terhadap asisten rumah tangganya, atau terhadap karyawan kita. Supaya kita tidak ikut menyalibkan Yesus. Tetapi mari saudaraku, mulailah dari diri kita sendiri. Untuk mengharamkan tindakan kekerasan. Sehingga kekerasan di masyarakat juga akan semakin terkikis. Yang keempat saudaraku, melalui pengorbanan Yesus di kayu salib Golgota, Yesus menyediakan keselamatan yang sempurna. Karena tadi dikatakan di ayat 45b, tabir suci di bait Allah itu terbelah dua. Kita tahu tabir itulah yang memisahkan ruang kudus dari ruang maha kudus sebagai simbol atas keterpisahan Allah dengan manusia karena dosa-dosa kita. Tetapi di kayu salib itu, Yesus mempersembahkan dirinya sendiri menjadi korban perdamaian yang sempurna. Dan Allah Bapa menerimanya. Sehingga melalui kematian Yesus, kita dibawa kembali. Kita berdamai kembali dengan Allah. Dengan demikian salib Yesus itu mengembalikan harkat dan martabat kemanusiaan kita sebagai manusia ciptaan Allah. Salib itu memulihkan kesepetaan dan kesegambaran kita dengan Allah. Sehingga kita bukan lagi budak dosa. Karena itulah saudaraku, keselamatan yang dilakukan Yesus di Golgota itu sangat-sangatlah sempurna. Tidak ada keselamatan di tempat lain dan oleh siapapun yang lain yang sesempurna yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena itu jangan pergi mencari keselamatan atau membuat Allah alternatif yang lain. Tetapi fokuslah beriman, mengimani Yesus dalam kesetiaan sebagai juru selamatmu. Renungan yang kelima saudaraku. Kata terakhir dari Tuhan Yesus di kayu salib. Seperti tertulis di ayat 46 berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan setelah itu matilah Yesus. Kata kuserahkan di sini bukan berarti kuserahkan lalu selesai. Bukan. Tetapi dalam bahasa aslinya disebut pakat. Pakat itu berarti mendepositokan. Sama seperti kita mendepositokan uang kita di bank. Itu berarti sekarang saya serahkan untuk nanti aku klaim, aku dapatkan kembali. Seperti itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kata ini diambil dari Mazmur 31 ayat 6. Dan Yesus secara sadar mengutip ayat itu. Karena di kayu salib itu Yesus mendepositokan, menyerahkan nyawanya untuk nanti diambil, untuk nanti diterimanya kembali. Itulah yang terjadi 3 hari kemudian. Dia bangkit kembali, dia hidup kembali. Nyawanya yang diserahkannya itu dia ambil, dia terima kembali. Saudaraku, kalimat ini sering menjadi doa orang percaya terutama di saat-saat akhir hidupnya. Seperti kita ingat Stefanus di Kisah Rasul 7 ayat 59.
Dan sangatlah baik jika kita juga hari ini selalu ingat mendoakan kalimat ini. Mengapa? Karena kita tidak tahu kapan maut akan menjemput kita. Kita tidak tahu kapan kematian kita akan tiba, karena datangnya sering seperti pencuri. Tidak ada yang tahu kapan dia akan datang. Karena itu saudaraku, kalimat ini sangat perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak dini. Dan yang terbaik adalah terus berdoa, ya Bapa, hidup atau mati ke dalam tanganmu, kuserahkan hidupku. Kita menitipkan roh kita kepada Allah, karena Allah kita adalah bangkir yang paling handal untuk kita terima kembali pada hari kebangkitan kelak. Allah kita akan menjaganya dengan baik. Dia akan mengingat tetap roh kita yang kita titipkan kepadanya sebagai sesuatu yang sangat berharga karena sudah ditebus oleh anaknya Tuhan Yesus Kristus. Maka dia akan menjaganya dengan baik untuk diserahkannya kepada kita kembali pada hari kebangkitan kelak. Terutama doa ini sangat perlu kita doakan pada saat-saat kita akan tidur, sebelum kita tidur. Kita menyerahkan, kita mendepositokan seluruh hidup kita, seluruh yang ada pada kita, terutama nyawa kita ketika kita tertidur nyenyak, untuk kita terima kembali ketika kita bangun nanti. Itu yang kelima. Yang terakhir renungan kita dari Jumat Agung ini. Apakah pengaruh peringatan Jumat Agung ini bagi kita sekarang? Apakah bisa terjadi dalam diri kita seperti yang terjadi pada diri letnan yang di ayat 47 tadi? Letnan itu adalah orang yang sudah sering menyalibkan orang, dan dia bukanlah seorang pengikut Yesus. Tetapi ketika dia melihat Yesus mati dalam peristiwa salib di Golgota itu, hidupnya berubah total. Salib itu telah merubah dirinya dari seorang eksekutor menjadi seorang penyaksi. Dan dia mengatakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Saudaraku, bila si letnan itu bisa berubah dari seorang eksekutor menjadi penyaksi, bagaimanakah dengan kita yang sudah lama menjadi pengikut Yesus Kristus? Apakah kita akan membiarkan Jumat Agung ini berlalu tanpa makna, berlalu tanpa perubahan apapun dalam diri kita? Hari ini saudaraku, biarlah hati kita masing-masing yang menjawabnya. Biarlah salib Tuhan Yesus membawa perubahan yang besar dalam hidup kita. Sehingga kematian Yesus di salib itu bermanfaat bagi kita. Dan itulah ciri upah Yesus atas pengorbanannya itu dari kita. Selamat merayakan Jumat Agung. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang tak terhingga. Engkau mau mengorbankan nyawa-Mu demi kami orang berdosa yang hina ini. Biarlah melalui peringatan Jumat Agung ini kami mau melepaskan diri kami dari jeratan iblis dan dosa. Tidak mau lagi mengikuti jalan si iblis. Dan kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke tangan-Mu. Karena kami yakin Engkau akan mengembalikannya pada kami pada hari kebangkitan kelak untuk hidup yang kekal. Dan hari ini kami mau berubah seperti si letnan itu. Kami mau menjadi saksi bahwa Engkau adalah orang benar, anak Allah. Ya Tuhan, berkatilah kami umat-Mu ini dalam semua bidang kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari segala penyakit, terutama dari infeksi virus corona ini.
Sembuhkanlah segala penyakit kami, terutama saudara-saudara kami yang sedang terinfeksi virus ini. Tuhan Bapa, berikanlah keberhasilan dalam semua usaha kami. Beri kami kekuatan-Mu untuk memenangkan segala pergumulan dan kesulitan, terutama akibat pandemi ini. Berikanlah umur panjang bagi anak-anak-Mu yang berulang tahun kelahiran. Berikan juga ikatan kasih yang semakin kuat bagi anak-anak-Mu yang berulang tahun pernikahan. Hiburkanlah saudara-saudara kami yang bersedih. Teguhkanlah hati saudara-saudara kami yang berbeban berat. Bapa di sorga, berkatilah seluruh hamba-Mu. Berilah keberhasilan dalam pelayanan-pelayanan mereka. Sehingga iman umat-Mu semakin dewasa. Semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Janganlah kehendak kami, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Mulialah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.